Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kali ini kita akan mempelajari cara berwaqaf pada dua huruf sukun. Materi ini sering muncul ketika kita membaca Al-Quran. Akan kita bahas menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama ada huruf hamas. Huruf hamas itu kalau kita membacanya, nafas kita harus keluar. Jadi nafas kita harus terasa ketika membaca huruf itu. Hurufnya banyak, kita fokuskan pada 2 huruf saja, huruf kaf dan huruf ta. Nah, perhatikan contoh, ada dalam Quran itu lafaz miskun. Cara berhenti pada lafaz ini, huruf kaf kita sukunkan. Sehingganya sekarang ada 2 huruf sukun. Yang pertama kaf yang kita sukunkan, yang kedua huruf sin yang telah sukun sebelumnya. Nah, jadi 2 huruf sukun seperti ini harus dibaca dengan hamas. Harus ada bunyi nafas ketika membunyikan huruf kaf. Miskun menjadi misk, misk. Jadi bunyi k itu adalah bunyi hamas pada huruf kaf. Nah, materi kedua terjadi pada huruf qalqalah, huruf yang punya pantulan. Kalau kita sukunkan hurufnya ada 5, baju di toko. Nah, jadi 5 huruf ini kalau kita sukunkan dia harus dipantulkan. Perhatikan contoh bil qisti. Huruf to yang kasroh. Kalau kita berhenti di sini, to kita sukunkan. Sehingganya di sini sudah 2 huruf sukun. To yang kita sukunkan dan huruf sin yang telah sukun sebelumnya. Cara membacanya harus ada qalqalah. Bil qisto. Bil qisto. Nah, sekarang kita lihat materi ketiga, yaitu selain dari huruf hamas dan selain qalqalah. Jadi hurufnya selain dari materi yang 1 dan 2. Terserah kita hurufnya. Bisa huruf lam, ain atau huruf ra. Nah, pokoknya selain hamas dan selain huruf qalqalah. Misalkan kita ambil contoh huruf lam, faslun. Berhenti kita di sini, sehingganya huruf lam kita sukunkan. Sudah 2 huruf sukun di sini, lam yang kita sukunkan dan huruf shad yang telah sukun sebelumnya. Cara membacanya yaitu kita mesti memberikan bunyi vokal dari huruf yang kita sukunkan ini. Faslun menjadi fasl. Jadi harus ada bunyi l ganti huruf lam yang kita sukunkan. Fasl, fasl. Sekarang kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat surat At-Taubah ayat 43. Ini adalah contoh pada huruf hamas. Perhatikan di sini huruf kaf. Cara berhentinya sukunkan huruf kaf, berikan bunyi hamas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afallahu ank. Kebetulan di sini ada hukum bacaan ikhfa. Jadi dengungkan dulu, disamarkan dulu, baru diberikan bunyi hamas. Ank. Contoh kedua masih pada huruf hamas, surat Al-Mutaffifin ayat 26. Sukunkan huruf kaf, berikan bunyi hamas. Khitamuhu misk. Misk. Sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk huruf qalqalah. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Sukunkan huruf qaf, berikan bunyi pantulannya. Wa ra'du wa barqa. Wa barqa. Contoh berikutnya kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Sukunkan huruf ta, berikan bunyi pantulannya. Bil qista. Bil qista. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga selain huruf qalqalah dan huruf hamas. Ada di dalam surat At-Tariq ayat 11 sampai 14. Sukunkan huruf ain, berikan bunyi vokalnya. Was-samaa'i dzatir raj'. Raj'. Wal ardi dzatis sad'. Sad'. Innahu laqawlun fasl. Fasl. Wa ma huwa bil hazl. Hazl. Contoh berikutnya kita lihat di dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Sukunkan huruf ra, berikan bunyi vokalnya. Ini juga wal fajr.
walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Nah, jadi ada bunyi r ketika kita mensukunkan huruf ra. Contoh terakhir kita lihat di dalam surat Al-Asr. Sukunkan huruf ra, berikan bunyi vokalnya. Wal 'asr. Jadi ada bunyi r. Ini juga khusr. Ini juga bis sabr. Bis sabr. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bisa dipahami karena sering muncul ketika membaca Al-Quran. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.